Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat kalian yang melihat atau mendengarkan video di channel ini. Seperti biasa, saya di sini akan menceritakan hal seram dan misteri. Dan cerita malam hari ini yaitu misteri 4 hari hilangnya Aminah. Hari pertama pertemuan Aminah dengan si kakek membawanya ke sebuah perjalanan yang sulit dimengerti oleh nalar manusia pada umumnya. Di hari dimana Aminah bertemu si kakek untuk hari pertama, ia dibawa ke sebuah sumber mata air Cibungur namanya. Begitu orang sekitar menyebutnya, entah apa yang ada di balik nama tempat itu. Artinya artinya air dan bungur artinya ungu. Mata air tersebut berada di daerah ujung selatan desa Cibunar, agak sedikit seperti lembah tetapi tidak terlalu dalam, dan terletak di dalam hutan yang rimbun dengan pepohonan bambu yang menjuntai. Tempat itu tidak terlalu jauh dan kurang lebih 50 meter dari pemukiman sekitar. Cuma harus melewati jalan setapak yang agak menurun untuk menuju tempat tersebut. Sumber mata air itu dimanfaatkan oleh penduduk setempat sebagai tempat mandi, cuci, dan kakus di siang hari. Sebenarnya keluar mata air di tempat tersebut karena ada pohon kiara yang sangat besar. Kurang lebih ukurannya sebesar 3 ekor kerbau. Pohon itu kelihatan angker dengan sebagian angker akarnya yang seukuran betis orang dewasa terlihat menembus tanah. Dari bawah pohon itu keluar mata air sebesar ibu jari kaki. Masyarakat menampung air tersebut dengan membuat empang kecil berukuran 4x3 meter. Tepat di bawah pohon besar itu, menurut penduduk setempat, air tersebut keluar karena ada pohon besar itu. Jika pohon itu ditebang, maka air pun akan mengering, katanya, dan tepat di bawah pohon besar itulah Aminah tinggal di hari pertama ia dibawa oleh si kakek. Perasaan Aminah pada waktu itu tidak bisa dijelaskan. Dia cuma sadar itu adalah malam hari dan dia sadar dia adalah di dalam hutan. Tidak ada penerangan tetapi tidak ada perasaan takut sama sekali. Kedua payudaranya mulai membengkak dan terasa berat. Ingin sekali ia menyusui anaknya. Namun ia tidak bisa berbuat apa-apa, ia hanya terpaku seperti berada dalam pengaruh hipnotis. Dan hanya si kakek yang ada di sampingnya dalam keadaan Aminah terpaku. Diam, tidak bisa bertindak apa-apa. Aminah sadar pada waktu itu, ia mendengar sayup-sayup dari kejauhan teriakan orang yang memanggil namanya, "Minah, Minah, Aminah, Aminah." Suara tersebut perlahan tapi pasti mendekati Aminah. Beberapa saat kemudian, Minah, Minah, suara tersebut kini terdengar dengan jelas oleh Aminah, dan tepat di depan Aminah, kurang lebih berjarak 4 meter di kegelapan malam, ia dapat melihat percikan cahaya-cahaya obor melintas jalan setapak yang ada di depannya. Aminah dengan jelas melihat Pak Osin dan beberapa orang lainnya yang pada saat itu melakukan pencarian lewat tepat di hadapannya. Meskipun begitu,
Mereka sepertinya tidak bisa melihatnya. Aminah pada waktu itu bermaksud ingin menanyakan kabar bayinya pada mereka, namun mulutnya terasa terkunci. Tidak bisa berteriak, tidak bisa beranjak, padahal ingin sekali hatinya menanyakan kabar bayi yang dilahirkannya. Namun ia tidak bisa berbuat apa-apa, pelan-pelan tapi pasti. Akhirnya tim pencarian pun mulai menjauh lokasi di mana Aminah berada. Hanya Aminah dan si kakek lah yang tidak beranjak dari tempat itu. Si kakek kemudian berucap, "Cucuku, besok kita akan pindah menuju Cilamping." Cilamping adalah nama sebuah sumber mata air berikutnya yang akan dikunjungi Aminah dengan si kakek misterius itu. Aminah hanya bisa mengangguk. Hari kedua, tidak terasa malam pun berganti siang. Aminah belum kunjung ditemukan. Ini adalah hari kedua di mana ia menghilang. Di rumah, bayi Aminah terus merengek. Hanya tangisan dan tangisan yang mengisi kesunyian ruangan rumahnya di hari tersebut. Bayi itu akhirnya mendapatkan tetesan susu itu didapat dari saudara Aminah yang terpaksa membelinya ke kota karena merasa kasihan dan khawatir atas kondisi bayi Aminah. Akhirnya bayi itu mendapatkan tetesan susu untuk pertama kalinya, meskipun hanya susu formula. Di hari kedua ini, di siang hari di lokasi di mana Aminah berada, ia hanya bisa tidur dan tidur, atau terkadang dia terbangun sebentar. Sepertinya kakek yang menemaninya tadi malam tidak lagi terlihat di sampingnya. Entah kemana, tapi Aminah masih tetap dalam kondisinya, masih seperti ada dalam pengaruh hipnotis. Ia tidak bisa beranjak dan tidak bisa berbuat apa-apa. Siang pun mulai berganti malam lagi. Si kakek yang sejak tadi tidak nampak akhirnya muncul lagi di sampingnya. Entah dari mana datangnya si kakek pada waktu itu berniat ingin melanjutkan perjalanannya menuju tempat kedua, yaitu ke Cilamping. Dengan digendong oleh si kakek, akhirnya mereka beranjak dari lokasi itu menuju ke Cilamping. Dan sampailah mereka di tempat tujuan. Sudah 2 hari Aminah menghilang. Tanpa ia sadari, mengerti malam kedua ini Aminah berada di Cilamping, tempat lokasi mata air berada. Mata air tersebut menetes di antara bebatuan cadas yang membentuk dinding curam di sekitarnya. Memang lokasi ini cukup jauh dari pemukiman dan berada di sebuah lembah yang cukup dalam dari permukaan desa Cibunar. Pada siang hari hanya ada beberapa orang saja yang beraktivitas mandi, cuci, dan kakus di tempat ini. Malam harinya tidak pernah ada orang yang berani lewat ke tempat ini karena mungkin harus melalui jalan setapak dan kebun bambu yang cukup rindang, ditambah dengan turunnya yang cukup curam untuk melalui, serta persis di sampingnya adalah jurang yang cukup dalam yang rimbun dengan pepohonan. Jurang tersebut mengarah ke aliran sungai Cimanuk yang membentang dari arah utara ke selatan. Di tempat sekarang Aminah berada, ia seperti biasa, hanya bisa terdiam terpaku bersama sang kakek di sampingnya. Pada malam itu ia merasa lapar yang sangat karena hampir 1 hari penuh ia tidak makan.